sihat jasmani. Tapi waruhuhu maridun da'ifu, rohnya sakit dan lemah. Rohaninya ini manusianya lemah, sakit. Wa kam min insanin saqimin jismuhu wa ruhuhu sahihun qawiyyu, berapa banyak manusia yang sakit jasmani tetapi rohnya sehat dan kuat. Ada orang yang secara fisik sakit, kada bisa berduduk, kada didudukakan, kada bisa berdiri, kada didiriakan, sakit, jasmani sakit. Tapi orang ini 10.000 sehari zikirnya, sekian juz baca Qur'annya. Nah ini orang rohani sehat, tapi jasmaninya sakit. Berapa banyak manusia yang sehat jasmaniyah, rohaniyah sakit. Berapa banyak manusia yang sakit jasmaninya tetapi sehat rohnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, sukmul jismi yantahi bil maut wa sukmur ruh yantahi bin nar. Sakit jasmani ujung-ujungnya mati. Sakit jasmani berkesudahan dengan mati. Kayak apa aja orang sakitnya, bila mati hilang. Adalah orang mati kalau lupuk-lupuk, bila mati habis. Kayak apa aja sakitnya jasmani, bila mati selesai. Wa sukmur ruh yantahi bin nar. Tetapi kalau sakitnya itu rohani, itu ujung-ujungnya kita masuk neraka. Ujung-ujungnya ke neraka. Kalau orang yang sakit rohani, nah ini kayaknya ujungnya masuk neraka dan berkepanjangan waktu yang lama. Nah oleh karena itu sakit jasmani ini berujung kepada kematian, sakit rohani berujung kepada neraka. Yang bagi lil insan ayyahtamma bi islahi rohaniyatih, sayogianya manusia itu mementingkan kemaslahatan rohaninya, paukah timamihi bi islahi jismaniyatihi, melebihi mementingkan pada kemaslahatan jasmaninya. Nah itu sebabnya, jadi semestinya kita ini lebih mengutamakan kesehatan, kemaslahatan rohani. Semestinya itu yang diutamakan, melebihi daripada mengutamakan kemaslahatan jasmani. Jadi kalau kita misalnya berjalan ke suatu tempat dan kita periksa tempat itu, kawak ada sembahyang di situ, kawak ada berwudu situ, itu yang utama kita cari. Jangan dipikirkan kita kasih itu kawak makan di situ, nah itu dikirakan jasmani ngarannya lebih dahulu. Kita ke satu tempat, anak berjalan, nak kemana, dan kita pikiran kawak ada sembahyang di situ, ada kadang untuk berwudu, kayak apa galang di sana, kawak beribadah. Itu satu bukti kita mengutamakan kesehatan rohani. Kalau kita kadang memikirkan itu, makan kaulah situ, kadang memikirkan kayak persembahyang, nah itu berarti kita mengutamakan jasmani. Dalam sebuah hadis disebutkan, himmatul mu'min as-sawmu was-salah, wa himmatul munafik al-batnu wal-farj. Yang dipentingkan oleh orang beriman itu sembahyang, puasa, beribadah. Itu yang dipentingkan oleh orang beriman. Nyaman kada beribadah, kawa kada beribadah, itu yang dipenting. Kalau aku bekerja ini pekerjaan, kawa kada aku sembahyang,
Kawa kada aku berbuat jujur, kawa kada bersikap adil. Nah, itu orang beriman. Ada pekerjaan bagus, gajinya besar, orang beriman pasti berpikir, kalau aku terima pekerjaan itu, bisa kada aku jujur? Kawa kada sembahyang, bisa kada puasa? Nah, itu orang beriman. Yang dipentingkannya itu ibadah. Wahimmatul munafik, sedangkan yang dipentingkan oleh orang munafik itu al-batnu wal parju, parut dan paraj. Mun aku begawi itu kawa kada makan, kawa kada berkumpul bini. Nah, itu dipikirkannya. Ada pekerjaan gajinya larang, aku terima itu, kawa kada bulik berkumpul bini, kawa kada makan nyaman di situ. Nah, itu orang munafik. Yang dipikirkannya cuma urusan perut dan kemaluannya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa rohaniyah itu lebih utama diperhatikan. Namun jangan lupa memperhatikan jasmani. Nah, itu artinya. Yang utama diperhatikan rohani. Jangan lupa memperhatikan jasmani supaya kedua-duanya bagus. Jangan dibalik. Bekerja mati-matian, jangan lupa sembahyang. Itu balik ngarannya. Itu dibalik. Maksudnya beribadahlah kamu kepada Allah, jangan lupa bekerja. Nah, jangan bekerja, jangan lupa ibadah. Terbalik ngarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Tafsir ayat ini adalah beribadahlah kamu kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jangan lupakan dunia. Nah, jangan lupakan dunia. Karena dunia tempat hidup kita, tempat bercucuk tanam kita untuk akhirat. Nah, itu yang bujur. Pentingkan urusan rohani kita supaya sihat, supaya kenyang, supaya bagus. Tapi jangan lupa memikirkan jasmani kita. Nah, itu yang tepat sudah. Jangan dibalik-balik. Bila terbalik juga. Kebiasaan kita selama ini ya kayak itu. Kenapa pikirkan dulu? Jangan lupa sembahyanglah. Yang kada ingat baca Yasin. Nah, musinya sembahyang, baca Yasin, berselawat, berzikir. Yang kada ingat makan. Nah, itu yang bujur. Yang kada ingat makan, yang kada ingat minum, yang kada ingat guring. Nah, itu orang-orang yang mementingkan rohaninya. Sakit rohani berujung neraka, sakit jasmani berujung mati. Tinggal kita milih. Tapi yang dituntut tentu kedua-duanya. Jasmani kita bagus, tapi rohani lebih bagus daripada jasmani. Para muhibbin rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa tanda-tanda sihatnya rohani seseorang. Apakah rohani kita ini sihat atau kada? Nah, kalau jasmani kita sihat atau kada tuh kita kalau tahu di pelajaran-pelajaran kesehatan atau bertakun lawan dokter, lawan mantri. Diperiksa darah, oh kada normal, periksa ini, nah itu kawa diperiksa. Nah, mengetahui rohani kita apa sihat atau kada, ujar para ulama mengatakan ada 4 tandanya. Nah, mendeteksi nih rohani ini apakah parah atau kada. Jangan banget rohani kita nih. 1, khiffatut ta'at, rajin berbuat taat. Rajin berbuat taat. Nah, kayak orang sihat jasmani, orang tuh sihat jasmani, rajin mana makan apa aja dimakannya. Orang sihat jasmani, kada ada penyakit apapun, semua makanan dimakaninya. Nah, orang yang sihat rohani itu khiffatut ta'at, dia ringan melakukan taat, kada ada rasa berat. Nah, kada ada rasa berat, karena taat ini makanan rohani.
nyaman melakukan taat. Ketujuh, dengan taat. Yang kedua, halawatuha wa lazzatuha, lezat dan manis, nyaman, tanda rohani sihat. Baca zikir nyaman, baca salawat nyaman, baca Quran nyaman. Sama tubuh sehat. Tubuh sehat, makan ini nyaman, makan ini nyaman. Kalau tubuh sakit, makan ini pahit, makan ini pahit. Tubuh sakit. Nah, surungi satruk nang manis, minum ya tuh kada hakun. Napa pahit? Orang garing. Makan apa aja kada bau, kada beliur, pahit. Kenapa? Jasmaninya sakit. Nah, orang yang rohani sakit demikian. Suruh berzikir, ulir. Baca Yasin, dandak. Kenapa? Rohaninya sakit. Kalau rohani sehat, bajangan Yasin. 5 kali Yasin dibacanya. Orang yang rohaninya sehat. Yang ketiga, khaufu fautiha, takut keluputan taat. Ini paling takutan keluputan taat itu. Nah, paling takutan keluputan. Kada sempat sembahyang, kada sempat baca Quran, kada sempat paling takutan itu. Sama kayak jasmani, paling takutan kehabisan makanan. Nah, keluputan makanan paling takutan jasmani. Nah, kalau rohani paling takutan keluputan taat ini. Iya, nah orang guring memasang alarm. Ini guring nih. Mengkada ba alarm kan bisa taliwat sembahyang nih. Mengkada ba alarm kan subuh tak pukul 7. Ya, takutan keluputan subuh nih itu, lalu alarm diandaknya jam 5. Kenapa takutan keluputan subuh? Ini tanda rohani yang sehat. Orang rohani kada sehat kada peduli, guring jam 10 kebangun kada ada urusannya. Nah, itu orang rohani yang sakit. Kalau orang rohani sehat, bakal ada bani takutan. Andak alarm bepasan siapa lawan bini, lawan laki. Ini orang bang garak. Nah, karena takutan ketinggalan sembahyang subuh. Nah, itu orang rohani sehat. Tahu khawfu fautiha keluputan, takut keluputan taat. Yang keempat, wanadamu fautiha, menyesal keluputannya itu. Kalau sudah macam-macam cara, tetap kada sempat juga, nah menyesal. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi, para tabiin banyak mengisahkan riwayat-riwayat bahwa sahabat Nabi dahulu tuh kada bamik sembahyang berjamaah itu. Ya azan, siapa ada suara azan itu nyaringnya, nggak ada bamik itu. Jadi sahabat-sahabat nang jauh rumah tuh kadang-kadang kada mendengar orang azan. Nah, sampai ke masjid sudah tuntung berjamaah. Nah, menyesal kalau putan sembahyang berjamaah, menyesal. Dan macam-macam mereka menebus sesalnya itu. Ada dengan sembahyang asar 27 kali diulang. Karena berjamaah itu kan melebihi 27 kali sembahyang. Diulang asar 27 kali. Daripada saking menyesalnya itu. Nah, itu tanda orang-orang yang rohaninya sehat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kesehatan jasmani itu diperlukan, dan yang lebih perlu lagi, lebih penting lagi adalah kesehatan rohani kita.